걔 좋아하는 거 아니라 그랬지. Setelah mendengar suara Hanel, Jungwoo mencoba meneruskan operasinya. Hanel memperhatikan Jungwoo dengan seksama. Sesekali ia mengingatkan vital pasien agar Jungwoo tidak salah mengambil keputusan. Sebenarnya, hati Jungwoo begitu was-was, takutnya ia masih melakukan kesalahan. Tapi, operasi pada hari itu berjalan lancar. Setelah operasi, Jungwoo langsung meminta penjelasan kepada Daeyeong. Mengapa Hanel bisa bekerja di klinik sebagai ahli anestesi? Rupanya tadi malam, Daeyeong bertemu dengan Hanel. Hanel khawatir dengan kondisi Jungwoo sehingga Hanel ingin menemani Jungwoo di ruang operasi untuk hari ini. Sayangnya, Jungwoo kemudian memutuskan untuk berhenti kepada Daeyeong. Ia mengaku jika ia tidak lagi bisa memegang pisau bedah. Jungwoo terus meyakinkan dirinya jika ia mampu, namun rupanya ia salah. Seharusnya Jungwoo tidak bersikeras untuk kembali. Lagi pula, ia tidak mau menerima bantuan dari Hanel. Hanel tentu saja agak keberatan. Bukankah Jungwoo pernah berkata jika Hanel siap, maka ia bisa kembali bekerja? 왜 그렇게 말해? 그렇잖아. Di tengah-tengah pertikaian mereka berdua, tiba-tiba ada seorang tamu yang ingin bertemu dengan Jungwoo. Rupanya dia adalah Pak Guru Jungwoo dan juga Hanel saat masih SMA. Guru mereka tidak menyangka kedua muridnya sekarang bekerja di tempat yang sama. Meski belum secara resmi, Hanel bekerja di klinik ini. Selama ini, Pak Guru selalu mengikuti kasus Jungwoo dan bersyukur Jungwoo bisa lepas dari masalah itu. Pak Guru kemudian mentraktir Jungwoo dan juga Hanel makan siang. Selagi bertemu, Pak Guru mengenang masa-masa selama kedua muridnya itu belajar di SMA, di mana Jungwoo adalah murid teladan berprestasi nomor 1 di sekolah. Sebelum akhirnya Hanel masuk dan menggeser posisi Jungwoo. Pak Guru masih ingat, dulu Hanel suka sekali membawa cabai ke sekolah agar ia tidak mengantuk saat belajar. Rupanya, kopi sudah tidak mempan lagi bagi Hanel. Hanel bakalan memakan cabai itu satu persatu sampai akhirnya perutnya sakit. Saat Jungwoo melihat Hanel kesakitan, Jungwoo pun berinisiatif untuk menyita cabai tersebut dengan alasan dilarang membawa makanan pedas ke sekolah karena bisa mengganggu pelajaran. 선생님 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. Setelah mengantar Pak Guru pulang, Jungwoo menyuruh Hanel juga kembali pulang ke rumah. Tapi Hanel tidak mau melakukannya dan memilih untuk bekerja di klinik saja. Jungwoo lalu menyeret Hanel dan bicara berdua. Jungwoo tidak mau Hanel bekerja untuk membantunya. Jungwoo tidak mau menerima uluran dari Hanel karena menurutnya Hanel lah yang lebih dahulu melepaskannya. Ia tidak tahu apa alasan sebenarnya mereka berdua bisa putus. Ia mencoba untuk memahami Hanel, tapi tetap saja Hanel lah yang melepaskannya. Jungwoo akan merasa tidak nyaman jika melihat Hanel bekerja di klinik hanya karena ingin membantunya. Lagi pula, Hanel sama sekali belum pernah bekerja di sebuah klinik. Jungwoo menyuruh Hanel untuk pergi karena menurutnya Hanel hanya bersikap egois semata. 안 되냐고. 같이 힘들자고. 네가 내 손 놓은 거라고. Malam itu, saat Hanel memikirkan apa yang terjadi tadi siang, tiba-tiba Bade masuk ke dalam kamarnya dan berkata jika lampu di kamar Jungwoo menyala. Kemungkinan Jungwoo sudah pulang. Hanel pun bergegas melihat ke atas. Namun rupanya Hanel hanya bertemu dengan Daeyeong saja. Rupanya Daeyeong membantu Jungwoo untuk mampir mengambil buku-bukunya. Dan kebetulan sebenarnya Daeyeong juga ingin mampir ke rumah Hanel karena Hanel meninggalkan barang-barangnya di kliniknya. Daeyeong senang akhirnya ia dan Hanel bisa bekerja sama. Ia akan sering menghubungi Hanel. Sementara sepeninggalan Daeyeong, Hanel pun terduduk sendirian. Ia kecewa karena sekarang Jungwoo mulai menghindarinya. Sementara itu di rumah Hongran, malam itu Hongran menerima telepon dari ibunya jika adik ibunya alias Bibi Hongran masuk rumah sakit dan ibunya terpaksa menemaninya. Jadi tidak ada yang bisa menjaga putranya di rumah.
Mau tidak mau, Hongran mengajak putranya itu bekerja di klinik sambil mencari-cari pengasuh karena hari itu Hongran harus melakukan operasi. Untung saja Deong mau membantu Hongran. Kebetulan pada hari itu Deong sedang senggang. Hongran begitu berterima kasih dan meninggalkan putranya bersama Deong. Deong akhirnya bertemu dengan putra Hongran, wanita yang Deong sukai. Ia lalu mengajak putra Hongran bermain. Saat Hongran selesai dari pekerjaannya dan ingin menjemput putranya, ia senang rupanya Deong dan putranya itu begitu akrab. Pada saat itu, Hongran menerima telepon dari temannya yang menceritakan perihal Hanel yang baru saja melempar minuman ke wajah Kyungmin. Kebetulan, Jungwoo mendengar hal tersebut dan ia lalu bertanya apa yang terjadi kepada Kyungmin dan juga Hanel. Hongran pun menceritakan jika Kyungmin memanfaatkan Hanel dan telah mencuri disertasi dan mengklaim itu milik Kyungmin. Tidak hanya itu, Kyungmin juga menjelek-jelekan Hanel sehingga Hanel jadi bahan tertawaan di rumah sakit. Makanya, Hanel tidak mau bekerja di rumah sakit lagi. 뭐 난리도 아니었다고 하더라고요. Setelah mendengar kisah dari Hongran, Jungwoo langsung menemui Kyungmin yang saat itu berkemas karena telah mengundurkan diri dari rumah sakit. Jungwoo lalu datang dan tanpa bertele-tele lagi, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi di antara Kyungmin dan Hanel. Lebih tepatnya, apa yang Kyungmin perbuat kepada Hanel. Kyungmin lalu berkata, jangan percaya apa kata-kata Hanel. Hanel dan dirinya bersaing untuk memperebutkan posisi profesor. Hanel selalu menyalahkannya, padahal sebenarnya Hanel lah yang tidak kompeten dan selalu menyalahkan orang lain. Makanya dulu, ia menyuruh Jungwoo untuk menjauhi Hanel karena Hanel tidak berguna. Mendengar Kyungmin begitu meremehkan Hanel, membuat Jungwoo langsung tidak sabar dan memukul temannya itu. Mereka berdua pun bertengkar hebat sampai-sampai harus dipisahkan oleh dokter-dokter yang lainnya. Hari itu, Hanel memutuskan untuk bicara dengan Jungwoo. Saat Hanel duduk di atap, ia menelpon Jungwoo dan rupanya Jungwoo juga ada di sana. Hanel terkejut melihat Jungwoo yang babak belur. Jungwoo kemudian memeluk Hanel. Jungwoo meminta maaf karena Jungwoo tidak tahu apapun tentang luka Hanel. Hanel lalu mengobati luka di tangan Jungwoo. Ia terus bertanya apa yang terjadi kepada Jungwoo, namun Jungwoo hanya diam saja. Jungwoo lalu berkata jika ia sangat merindukan Hanel. Hari di mana ia gagal mengoperasi pasien, sebenarnya Jungwoo bermimpi buruk dan ketika ia bangun, ia terbangun di tempat yang asing dan kemudian ia merindukan Hanel. Namun, Jungwoo teringat saat Hanel meminta putus tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba meyakinkan dirinya jika ini semua karena memang dirinya tidak bisa diandalkan dan itu sangat menyakitkan. Saat di ruang operasi dan saat ia melihat Hanel, tangannya bergetar hebat. Ia takut Hanel melihat kondisinya yang buruk pada saat itu. Sehingga Jungwoo tidak mau Hanel melihat dan membantunya bekerja. Karena Jungwoo ingin selalu membuat Hanel terkesan kepadanya. Jungwoo lalu meminta maaf karena kemarin ia sempat berbicara kasar kepada Hanel. Hanel lalu berkata jika keadaannya yang sekarang membaik itu semua karena Jungwoo. Selama ini Hanel kira hidupnya telah berakhir. Namun rupanya Hanel punya banyak kenangan manis karena Jungwoo. Makan tteokbokki, bermain bersama, menonton, dan Jungwoo menunjukkan kehidupan di luar rumah sakit. Menurut Hanel, entah itu bekerja di klinik atau tidak, Jungwoo tetaplah Jungwoo yang luar biasa bagi Hanel. 넌 멋진 사람이야. Malam itu, Hanel memutuskan untuk mengajak Jungwoo bersenang-senang. Mereka berdandan dan pergi ke sebuah klub, lalu bersenang-senang di sana. Tidak hanya itu, setelah bersenang-senang dan menari di dalam klub, Hanel dan Jungwoo bersantai sejenak sembari memikirkan apa lagi yang akan mereka lakukan. Hanel sadar sepertinya hidupnya dengan Jungwoo begitu mirip. Mereka berdua disakiti oleh orang lain lalu kemudian terpuruk. Hanel ingin mereka pulih bersama-sama. Makanya Hanel pikir jika ada dirinya di klinik Daeyeong, mungkin Jungwoo bisa lebih baik.
Namun jika Jungwoo tidak setuju, maka Hanul tidak akan bekerja di sana. Namun Hanul ingin berpartisipasi pada operasi Pak Guru mereka. Karena sebelum Pak Guru pergi dari restoran, Hanul dan Daeyeong sempat memeriksa kondisi Pak Guru yang sebenarnya menjadi alasan mengapa ia datang ke klinik. Pak Guru mereka terkena lipoma, namun tidak ganas. Sebenarnya Pak Guru ingin sekali dioperasi oleh Jungwoo. Tapi karena kondisi Jungwoo belum stabil, ia tidak mau membebani Jungwoo. Namun rupanya setelah tahu dari Hanul, Jungwoo bersedia mengoperasi Pak Gurunya. Ia ingin kembali dan juga ingin terus bersama Hanul. Jungwoo ingin Hanul membantunya di meja operasi. 애써 그럴 거 없어. 애써보고 싶어. 같이 해보자. Singkat cerita, Pak Guru akhirnya dioperasi. Ia sangat beruntung karena kedua muridnya lah yang mengoperasinya. Hanul lalu memberikan obat bius dan menjelaskan kinerja obat biusnya kepada Pak Guru. Sementara Jungwoo bersiap-siap. Pada saat itu, Jungwoo mendapatkan pesan dari Hanul. Jika Jungwoo harus ingat dengan kegembiraan mereka kemarin. Mari lupakan rasa takutmu mulai dari sekarang selangkah demi selangkah. Dari sana, langkah Jungwoo mulai terasa ringan. Ia mulai bisa masuk ke dalam ruang operasi dengan senyuman dan tidak lupa Hanul menyemangatinya. Saat mengerjakan pembedahan, Jungwoo juga tidak panik. Ia cukup tenang sampai akhirnya operasi lipoma Pak Gurunya selesai. 나면 중간중간 계속 바꿔주세요. Setelah operasinya berhasil, semua anggota di klinik merayakannya. Hal ini membuat para perawat tidak melewatkan kesempatan untuk makan dan minum bersama Jungwoo, dokter tampan incaran para perawat. Tapi mereka semua tidak sadar jika tatapan Jungwoo hanya untuk Hanul seorang. Lalu tiba-tiba Hongran meminta Hanul untuk menemuinya di luar sebentar. Hongran memberitahukan jika Jungwoo sudah menghajar Kyungmin untuk Hanul. Rupanya luka kemarin gara-gara Jungwoo bertengkar dengan Kyungmin. Hanul pun bertanya kepada Jungwoo apa luka Jungwoo sudah membaik dan apakah Jungwoo memukul Kyungmin lebih keras daripada Kyungmin. Jungwoo lalu tersenyum. Tentu saja Kyungmin lebih terluka daripada dia. Di sana, Daeyeong membawa papan permainan seru yang dimana jika diputar akan muncul pertanyaan dan orang yang terpilih harus menjawab pertanyaannya. Sudah bisa ditebak jika yang menerima tantangan ini adalah Hanul. Pertanyaan yang Hanul dapat adalah, apakah Hanul sedang menjalin hubungan? Hanul bingung harus menjawab apa, tapi karena memang dia baru putus dengan Jungwoo, makanya ia berkata tidak ada hubungan apa-apa. Lalu kemudian giliran Jungwoo yang mendapatkan pertanyaan, dan pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali Jungwoo berciuman? Sambil terbata-bata, Jungwoo lalu menjawab 10 tahun yang lalu. Setelah acara selesai, Jungwoo bertanya mengapa Hanul berbohong soal tidak mempunyai hubungan apapun. Dan Hanul juga berkata, jika tadi Jungwoo juga berbohong, kapan Jungwoo terakhir kali berciuman? Rupanya, malam sebelum Hanul dan Jungwoo pergi ke klub, saat Hanul mencoba mengobati luka Jungwoo, Jungwoo menatap Hanul dalam-dalam. Ia begitu merindukan Hanul. Perlahan, Jungwoo mendekati Hanul dan Hanul menutup matanya. Bibir mereka sempat bersentuhan. Lalu Jungwoo menarik wajah Hanul untuk semakin dekat dengannya. Jungwoo kemudian mencium Hanul. Ciuman itu mengisyaratkan jika hubungan mereka telah kembali. Malam itu mereka berdua sudah tidak perlu menutupi perasaan mereka masing-masing. Setelah mencium Hanul, Jungwoo lalu menegaskan jika sekarang Hanul sudah memiliki seorang kekasih. Hanul tidak boleh lagi menarik perkataannya. Hanul juga ingin Jungwoo tidak terluka lagi, karena meskipun Jungwoo membela dirinya, Hanul tidak mau melihat pria yang ia cintai terluka.